Sobat brokoli. Nah, gitu gimana? Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Jangan lupa pakai masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tim PPMKP, saya sangat berharap sekali dan saya sangat bangga dengan teman-teman partisipasinya, ini kerja kerasnya dan semangatnya. Nah, mungkin untuk menjaga kesehatan kita di tengah pandemi COVID tersebut, mungkin kita harus patuh dengan SOP dari pemerintah, yaitu selalu menggunakan masker. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Selamat datang di PPMKP. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai masker ya. Mbak, jangan lupa. Pakai masker. Oke, aku juga mau pakai. Jangan lupa pakai masker ya.
Pakai maskernya ya. Selalu pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Pakai masker tetap keren kok. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungi aku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Selama di kantor, apalagi kalau kita sedang bertemu dengan teman atau rekanan kita atau teman-teman di kementerian lain, tetap kita gunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat dan tetap semangat. Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya daku kian menahan resah gelisah yang selama ini selalu saja datang menggoda. Dua purnama tanpa terasa berlalu sudah, namun tiada pernah ku dengar kabarmu, oh sayang. Mungkin dirimu telah bersama dengan yang lain, hingga diriku begitu saja engkau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya? Burung pun tiada, angin pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan ku pasrahkan padanya ilahi. Kalau kau mau tidak Rp500.000 dong satu bulan. Sampai
Kalau kau mau menghadapi COVID-19 dengan aman, kalau gitu penghasilannya di atas 500.000 dong satu bulan. Sampai 700.000. Hebat. Menghadapi COVID-19 dan dampak orang yang PHK, orang supaya tidak stres, ini jawaban nggak Pak? Ya, kalau kecil-kecil ini cukup, kemudian dia menjadi ketahanan desa menjadi ketahanan kecamatan, ketahanan kecamatan menjadi ketahanan pangan kabupaten, ketahanan pangan kabupaten menjadi ketahanan pangan provinsi, dan kemudian negara ini memiliki daya tahan yang cukup. Jadi ada yang panen 20 hari, ada yang panen 30 hari, ada yang panen 3 bulan. Kalau begitu tidak ada yang terhenti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Brokoli. Semoga hari ini Sobat Brokoli sehat dan bahagia selalu. Kembali bertemu di acara Brokoli, ngobrol asik via online. Oke. Nah, kita bertemu lagi di acara Brokoli ya Bapak dan Ibu. Sesi kali ini kita akan membahas tentang yuk mengenal laporan rugi laba. Oke, dengan pematerinya ada ya Pwideswara PPMKP kita, Dr. Miko Harjanti. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan dulu ya Bapak dan Ibu tata tertib selama mengikuti acara Brokoli ini. Bapak dan Ibu, pertama masuk sebelum 15 menit ya. Ini kita sudah yang masuk sudah 40 orang. Mudah-mudahan kita bertambah terus ya. Kemudian tata tertib yang selanjutnya yang harus kita dipahami bersama oleh Bapak dan Ibu adalah semua peserta harus mengaktifkan kamera ya. Kamera bukan gambar profil ya, biar kita tahu nih wajah Bapak dan Ibu yang cantik dan ganteng ya. Kemudian saat live mohon dilarang untuk tidak makan dan minum ataupun merokok ya. Jadi fokus kepada layar ya. Peserta yang sudah masuk harus di-mute dulu ya biar tidak berisik. Kemudian peserta harus mengisi daftar hadir yang disediakan. Itu bisa di chat ya, di kolom chat itu langsung klik. Nah, ini untuk mengisi daftar hadir ini saya mohon Bapak dan Ibu untuk mengisinya dengan lengkap. Misalnya namanya, kemudian instansi, jangannya misalnya dari P4S, jangan P4S aja ya, dilengkapin P4S dari misalnya P4S Mitra Tani, kabupaten mana, misalnya Kabupaten Bandung atau dan sebagainya. Kemudian nanti juga ada sesi tanya jawab ya setelah pemaparan. Peserta yang ingin bertanya hendaknya raise hand ya. Nah, ini juga untuk ditekankan kembali di kolom profil nama di Zoom ini pastikan nama Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai ada yang saya kemarin lihat ada ini merek HP gitu ya. Jadi kita mau manggilnya masa manggil HP gitu ya. Jadi namanya di rename ya, nama Bapak dan Ibu dan nama asal instansi. Oke, acara Brokoli ini diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi ya, Kementerian Pertanian sebagai sharing knowledge kepada Sobat Brokoli, di mana di masa pandemi ini kan kita katanya disarankan untuk bekerja di rumah atau di rumah aja ya. Nah, salah satu upaya kita berbagi ilmu yaitu dengan menyelenggarakan acara Brokoli ini. Informasi Brokoli kita ini sudah masuk ke dalam pada volume 4 ya Bapak dan Ibu, di mana pada materi pertama sudah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober tentang aplikasi online pencatatan transaksi penjualan. Oh ya, ini volume 4 ini tema yang kita angkat adalah manajemen keuangan usaha agribisnis. Ini sangat penting sekali ya bagi usahawan ya untuk mengetahui apa sih aspek-aspek keuangan apa yang wajib diketahui oleh
usahawan agribisnis. Ya, pertama kita materi pertama sudah dilaksanakan pencatatan transaksi penjualan. Kemudian hari Jumatnya tanggal 16 Oktober juga sudah kita bahas ya bersama Bu Renata itu tentang analisis kelayakan usaha. Ini juga penting ya untuk mengetahui bagaimana sih ini layak atau tidak dilanjutkan usahanya. Kemudian hari Senin kemarin ya kita juga sudah bahas piutang dan hutang usaha agribisnis dengan bijak. Ini bagus sekali nih. Ya, Bapak dan Ibu yang belum sempat menyaksikan kemarin ya karena mungkin berhalangan bisa lihat langsung itunya ya siaran tundanya di YouTube dengan channel PPMKP Ciawi. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi inti kita tentang manajemen keuangan yakni yuk mengenal laporan rugi laba ya bersama pematerinya adalah Dr. Miko Harjanti. Nah, jangan lupa next setelah hari Rabu ada hari Jumat tanggal 23 Oktober ini materi terakhir kita di tema manajemen keuangan yakni tentang ini termasuk materi unggulan kita juga ya, tips pengajuan KUR agribisnis ya, kredit usaha rakyat ya. Ini nanti jam 8 sampai jam 10 oleh Bapak Rizky Permana. Ini masih Mas ya, masih muda ya. Oke. Ini juga penting juga nih Bapak dan Ibu yang pengen sertifikat ya, Bapak Ibu bisa juga dapat sertifikat ini dengan langsung mengikuti acara ini dari awal sampai akhir ya, yang pastinya kemudian mengisi daftar hadir ini wajib nih ya, Sobat Brokoli wajib isi biar dapat sertifikat. Nah, sertifikat dapat di-download di bit.ly sertifikat brokoli vol 4 ya. Untuk yang materi 1 sertifikat materi 1 bisa diakses ya di tadi di bit.ly sertifikat brokoli volume 4 yang kemarin yang hari Senin tuh yang pencatatan transaksi keuangan transaksi penjualan. Oke, ini materi download materi akan di-share setelah pembelajaran ini yang materi yuk mengenal laporan rugi laba ini nanti kita akan share di kolom chat itu ya Bapak dan Ibu. Kontak personnya bisa kalau misalnya mau bertanya atau apa saran atau kritik boleh kirimkan langsung ke 08567314 643. Oke, ini sudah semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, kita dengarkan alunan lagu dari tim seni PPMKP berikut ini. Silakan. There's a song that inside of my soul is the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the infinite calm, but you sing to me over and over and over again. So I lay my head back down and I leave my hands and pray to be only yours. I praise to be only yours. I know now you're my only home. Aduh, enak banget ya lagunya sampai bikin kita rileks ya. Jadinya kita semangat nih untuk belajar laporan laba rugi nih ya, materi inti kita ya untuk manajemen keuangan. Baik, di depan kita sudah hadir narasumber kita ya, pemateri kita yaitu Dr. Miko Harjanti. Selamat pagi, Mbak Miko. Oke, ini narasumber kita, ia adalah Widya Suara dari PPMKP Ciawi. Oke, Mbak Miko, saya kenalan dulu ya Mbak Miko ya. Sudah lama mengajar di PPMKP Mbak Miko? Sudah cukup lama Mbak Ane, jadi dari tahun 2015, sudah 5 tahun Sobat Brokoli. Materinya tentang apa aja ya selama mengajar di PPMKP ini? Oh, sebelumnya saya mengajar manajemen agribisnis tentang menyusun laporan keuangan, kemudian pernah juga manajemen pusat pelatihan
pertanian swadaya, kemudian IT untuk Kostra Tani, ya seperti itu dah. Udah pengalaman lah ya, udah terakreditasi ya untuk urusan keuangan ya Mbak Miko ya. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang yuk mengenal rugi laba ya. Kalau saya baca agak-agak serem juga ya. Cuma kayaknya ini wajib tahu ya untuk usahawan sejati ini ya. Nah, jangan sampai kita ngomongin rugi laba tapi nggak sama dengan yang versi akuntansi gitu ya. Ini wajib diketahui oleh Bapak dan Ibu ya. Ini kita mungkin nanti akan memaparkan tentang apa Mbak Miko, intinya itu ya yang dari pertemuan kita kali ini. Iya, jadi intinya kita bareng-bareng ya mengajak Sobat Brokoli nih, terutama pelaku usaha agribisnis untuk bisa membedah apa aja sih yang mempengaruhi rugi dan laba. Nah gitu. Sebetulnya kalau anak kuliahan mempelajari laporan rugi laba lama Mbak Ane, bisa sampai 1 semester ya. Waduh, lama juga ya. Lama juga. Kalau saya sendiri mengajar training bisa disingkat kira-kira 6 hari. Lama juga ya. Iya, sekarang kita singkat lagi menjadi 1 jam gitu ya. Iya, jadi ini mengenal saja bagaimana teman-teman sekalian tuh menyadari ya, oh ternyata selain bekerja itu kita juga harus punya strategi loh untuk mengenali apa sih yang mempengaruhi laba dan rugi saya dari sisi keuangan. Gitu. Oke deh, ini kayaknya udah nggak sabar nih kita Sobat Brokoli pengen tahu sih sebenarnya inti dari cara menghitung laporan rugi laba itu seperti apa gitu ya. Oke, mungkin Sobat Brokoli kita nyimak ya bersama ya materi kita hari ini tentang yuk mengenal laporan rugi laba. Silakan Mbak Miko disampaikan. Jadi untuk pertama ya, pasti kalau kita mau usaha, kita maunya laba ya nggak Mbak Ane? Ya, betul. Masa maunya rugi? Nggak mau lah, rugi lah nanti nggak dapat apa-apa dong. Nih, sayangnya nih lebih terkenal disebutkan laporan rugi laba. Padahal enaknya laporan laba rugi ya. Kan laba duluan. Oh iya, ketemu ketuker ya Mbak ya, Mbak Miko ya. Harusnya laba dulu dong. Iya nih, begini memang nih standarnya laporan rugi laba. Nah, next. Apa sih yang mempengaruhi rugi dan laba? Oke, apa sih yang disebut rugi? Rugi itu tentunya kalau kita punya pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, pendapatan lebih kecil dari beban. Nah, kalau laba sebaliknya dong, pendapatannya lebih besar dari bebannya, ya enggak? Gitu kan. Nah, yang dicari tentu labanya kan. Nah, kayak gini nih, intinya pendapatan dikurangi beban. Kalau pendapatannya lebih besar, jatuhnya laba. Kalau bebannya lebih besar, jatuhnya rugi. Next. Oke. Nah, laporan rugi laba ini penting loh Mbak Ane. Nah, ini nih ceritanya ada buat apa nih ya? Ada 3 manfaatnya nih. Yang pertama, evaluasi kinerja. Artinya kita udah kerja keras nih dalam 1 periode. Terus kita pengen tahu sebetulnya yang kita lakukan udah dapat manfaat nggak sih? Nah, kita lihatnya dari laporan laba rugi gitu. Kemudian yang kedua, mendeteksi perkembangan usaha. Dibandingkan dengan periode lalu, posisi periode ini kita gimana sih? Nah, kalau kita secara teratur membuat laporan laba rugi, itu kita bisa bandingkan tahun lalu atau bulan lalu usaha saya tuh lebih bagus atau malah menurun nih dibandingkan periode sebelumnya. Nah, yang terakhir ini penting juga ini untuk ke depan nih, dasar keputusan strategi. Jadi, kalau memang ini menguntungkan berarti saya akan terusin nih untuk bulan depan usaha ini. Tapi kalau enggak berarti saya perlu berpikir hal lain gitu kira-kira. Nah, next. Oke. Nah, gini Mbak Ane, sebelum kita menyusun sebuah laporan, kita perlu tahu nih untuk menuju ke sana caranya bagaimana gitu. Ini langkah-langkahnya mungkin ya Mbak Miko ya? Langkah-langkahnya. Jadi ini akan berulang terus, makanya disebut siklus nih. Kalau yang belajar akuntansi ada namanya siklus akuntansi. Nah, kalau untuk praktisi kayak kita-kita nih, kita perlu tahu sekilas aja. Sebentar Mbak Miko. Iya. Kemarin kan kita bahas analisis kelayakan usaha. Iya. Ya. Sekarang menganalisis laporan rugi laba. Bedanya apa tuh Mbak Miko ya?
Kalau Analisis kelayakan usaha yang sesi materi kedua itu ya. Oke. Sama dengan materi yang hari ini bedanya apa tuh, Mbak Miko ya? Kalau analisis kelayakan usaha sebelum melakukan usaha, Mbak Ane. Jadi Oh, sebelum gitu. melakukan usaha, diramal dulu nih kira-kira bakalan laba atau rugi. Oke. Kalau ini kita ngomong udah melakukan usaha Udah melakukannya, ya. oke. Dan kita mau mengenali yang kita udah lakukan tuh laba atau rugi. Oke, tahapannya begitu ya, Bapak dan Ibu ya. Yang pertama kita Ya. mengumpulkan dulu bukti transaksi. Bukan bukti-bukti Next, apa transaksi. sih bukti transaksi? Oke. Nah, bukti transaksi itu ini semua pengeluaran maupun pemasukan kas yang sudah dilakukan. Ini dilakukannya setiap hari, setiap transaksi. Misalnya kita jual, kita pakai kwitansi atau kita store ke bank, pakai bukti store bank ya, ini kelihatan. Atau kalau pakai aplikasi kan ada nota-nota yang dikeluarkan dari aplikasinya. Itu dikumpulin setiap hari. Nah, next. Nah, kemudian langkah yang kedua, setelah dikumpulin bukti transaksinya, Ya, kita catat. Waduh. Dicatatnya Ada dalam jurnal jurnal nih. Serem nih kalau Mbak udah Ana. denger jurnal. Oke, Mbak Miko Namanya ya. serem ya, padahal Iya, enggak sih. serem Nah, ya. tadi Kita bukti pelan-pelan aja kali ya Mbak Miko ya neranginnya ya, deg-degan juga nih. bukti transaksinya dicatat dalam jurnal. Ini juga dilakukan setiap hari ya, setiap saat ada transaksi. Tadi tuh Ya, ya, misalnya kita mengeluarkan biaya untuk packing sayur nih. Iya, Ya, iya. usaha agribisnis dong, packing Iya. sayur. Ada bebannya buat packing. Nah, kita taruh nih, dicatat. Nah itu ada debit kreditnya tuh Mbak Iya, Miko gimana ya bedainnya ya? betul. Saya pusing juga nih bacanya nih ya. Kalau kita mengeluarkan itu jatuhnya di kredit. Jadi kasnya di kredit. Oke. Sementara lawannya kan ada beban packing. Nah, itu di debit gitu. Kemudian misalnya tuh yang contoh kedua penjualan sayur. Ada pemasukan, kasnya bertambah dong. Oke. Jadi di debit. Iya, iya, Sementara penjualannya jatuhnya di Oh, jadi mencatatnya seperti ini ya Mbak Miko ya. Jadi ada kas, ada beban, ada penjualan gitu Iya, ya. begitu. Jadi setiap transaksi itu pasti ada kas di situnya ya, di akun bawahnya itu ya. Apa sih? Ya, namanya? kalau mempengaruhi kas pasti dicatat di kas. Oke. Next step. Next. Oh, seperti ini ya. Oke, sesudah kita rapi tuh catat di jurnal, lalu kita masukkan ke buku besar. Apa ya buku besar? Nah, next, ini dia contohnya. Buku besar itu semua akunnya itu dikumpulin jadi satu. Nah, ini Waduh. biasanya dilakukan di akhir bulan, akhir periode. Jadi yang kas disatuin tuh satu, kita masukin. Oh, jadi per Kas akun semua. disatukan gitu ya Mbak ya. Per akun. Oke. Nanti ini sangat bermanfaat nih. Iya, Next. iya, iya. Nah, dari saldo kas itu nanti Ya. dimasukin ke neraca saldo. Nah, apa tuh? lagi nih ya? Nah, Sebentar. makhluk Aduh, apa pusing ini? juga nih. Tadi kan jurnal itu per akun, kemudian apa namanya per Buku kas. transaksi ya kalau Oh, iya. jurnal itu, kemudian Buku masuk ke kas buku per kas itu per akun. akun, Nah, kemudian ini masuk ke neraca saldo. Semua Waduh, disatukan lagi. saldo Oke, yang oke, dari oke. buku besar tadi Iya. disatuin lagi. Oke. Nah, itu di dalam neraca saldo. Kita kumpulin nih kas, semua di kas. Oke. Terus kita punya piutang, semua kumpulin piutang. Oke. Gitu Oke, kira-kira. sebentar ya Mbak Miko ya nih ya. Ini kan di sini kan ada akunnya ya. Iya. Nah, akun itu sebenarnya ada berapa banyak sih? Kemudian masuk di akun debit atau akun kredit nih ya? Kita pusing juga nih ya. Akun itu jumlahnya banyak. Banyak ya Mbak Miko ya. Iya, sampai ratusan, tapi tergantung kebutuhan, tergantung jenis transaksi kita. Iya. Kalau kita cuman jual beli saja, Iya. yang dipakai ya akun kas, kemudian penjualan, sama Penjualan, Tapi pembelian. kalau usahanya udah kompleks, Iya. udah sampai produksi, Iya. apalagi pabrik-pabrik, wah itu udah banyak deh akun yang dipakai gitu ya. Oke. Nah, next. Nah, apa sih setelah bikin neraca saldo? Ini dia yang kita mau kupas, mau kita omongkan pagi ini di Iya. laporan keuangan. Laporan keuangan rugi Nah, laba. Kita betul. fokusnya di sini ya Mbak Miko ya. Jadi sebetulnya laporan keuangan juga ada 3 macam nih. Oh, intinya ada 3 macam. Tapi kita kupas nih sementara 30 menit ke depan ini Iya. tentang laporan rugi laba Wah, dulu ya. menarik sekali nih ya. Ya, laporan rugi laba. Nah, ini sebenarnya penting juga ya saya karena saya itu koperasi ya. Ini laporan rugi laba ini nanti digunakan jika kalau misalnya koperasi itu masuknya ke SHU ya Mbak Miko ya. Apa gimana iya, ini? Nanti akan menunjukkan rugi atau laba. Posisinya gimana nih?
Gitu untuk laporan ke anggota ya kalau Oke. koperasi ya. Biasanya kalau laporan rugi laba itu dicatatnya tuh dikumpulnya per bulan atau per tahun atau harian atau gimana ya, Mbak Miko ya? Nah, kalau untuk laporan rugi laba itu biasanya per bulan, satu periode. Oke, harus Jadi tahunya kita tahu per bulan gitu ya, bagaimana ritmenya gitu ya, betul. polanya. Oke. Oke. Gitu, next. Nah, ini dia formatnya kayak begini ya. Ini laporan rugi laba. Oke, pelan-pelan Mbak Miko nih ya, agak-agak serem juga nih bacanya ya. Ya. Aduh, mudah-mudahan nggak bosen nih mengikuti angka-angka ini. Saya berusaha Ini menghadirkan. sebetulnya kalau keuangan akuntansi itu pelaporan ini hanya lebih ke memindah-mindahkan memindahkan transaksi per akun-akunnya gitu ya, Mbak Miko ya? Per akun, iya. Nah, tadi kan udah cerita ya tentang siklus tadi. Jadi Oke, sudah dicatat di bukti transaksi, lalu Iya. masuk ke jurnal, dari jurnal ke buku besar. Nah, neraca saldo, dari neraca saldo itu lalu udah kelihatan nih. Saya punya dalam 1 bulan. Oke. Saya punya penjualan bersihnya segini. Nah, jadi pencatatan tuh harus penting ya, karena kalau nggak tercatat ya kita nggak bisa masuk ke sini ya, Mbak Miko ya. Betul. Kemudian saya punya penjualan itu ternyata ada retur penjualannya. Nah, retur penjualan itu maksudnya kita udah jual nih. Iya. Tapi ternyata ada yang rusak gitu ya, tidak sesuai ya. dengan kualitas kita Betul, yang tawarkan ya. dikembaliin. Nanti itu akan mengurangi. Kemudian ada diskon penjualannya. Oke, itu juga dikurangi. Nanti itu akan mungkin maaf Mbak Miko itu harusnya minus kali minus ya. Kemudian kita akan dapat penjualan bersihnya, pendapatan bersihnya. Oke, bentar. Jadi penjualan itu adalah total penjualan ya. Ya, semua transaksi penjualan kita catat, kemudian dikurangkan dulu dengan retur penjualan, kemudian dikurangkan dengan diskon. Itu yang akan kita dapatkan pendapatan bersih. Betul sekali. Oke, berarti yang kemarin itu kan yang di materi pertama itu kan kita membahas tentang transaksi penjualan ya. Itu baru transaksi penjualan yang di atas itu mungkin ya, Mbak Miko ya. Betul. Nah, penjualan kotor lah mungkin ya itu ya. Baru nanti untuk masuk ke laporan rugi laba dikurangkan dulu tuh ya. Total penjualan dikurangi dengan retur, dikurangi dengan diskon. Akhirnya dapatlah pendapatan bersih. Oke, nyambung nih dari materi pertama ke materi keempat. Oh iya, keempat. Ini kan kita keempat nih, Mbak Miko nih. Oh, begitu Mbak Miko. Oke. Nah, ini ada hal yang penting nih. Jadi kita mesti tahu dulu nih harga pokok penjualan. Itu apa? Apa lagi nih ya? Itu adalah pembelian bersih total ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Nah, makanya ini apa sih persediaan awal dan persediaan akhir? Nah, tuh. Ada lagi nih, keluar lagi nih persediaan. Stok barang mungkin ya Mbak Miko ya kalau itu. Benar. Oke, gimana gitu? Coba hitungnya gimana Mbak Miko ya? Kalau kita melakukan usaha, sobat tani pelaku agribisnis itu harus selalu catat. Kita tuh punya stok berapa ya? Nah, stok ini akan kita pakai untuk memperhitungkan laba ruginya. Nah, misalnya apa Mbak Ane? Misalnya kita jualan sayur ya, distributor. Nah, distributor sayur lah ya. Di akhir periode akhir bulan lalu kita catat dulu nih. Sebentar, kita kan beli dulu nih Mbak ya, beli sayur dari petani misalnya gitu ya. Beli. Kemudian itu masuk ke mana? Pembelian gitu ya? Pembelian bersih ya? Iya, itu pembelian tadi ya pembelian. Nah, kemudian ditambah nanti ada yang jual kan? Awal di mana ya, Mbak? Persediaan awal. Nah, persediaan awal itu adalah saldo dari yang udah kita jual, udah kosong nih stok gudangnya ya. Tersisa nih ada berapa? Nah, itu kita hitung dulu di persediaan awal. Itu di tanggal 1 biasanya, 1 tiap bulan. Nanti dikurangi persediaan akhir, itu di akhir bulan. Nah, belum kebayang? Oke, next. Oke, next. Maksudnya apa? Nah, maksudnya kayak gimana begini, nih? Tadi ya? kan harga pokok penjualan. Tadi kan penjualan dikurangi diskon itu pendapatan penjualan bersih. Sekarang kita masuk ke harga pokok penjualan. Nah, kita sampai di sini ya. Iya. Kita sampai di sini. Nah, harga pokok penjualan itu langkah pertama seperti tadi ya,
rumusnya, kita hitung dulu persediaan awalnya. Artinya stok yang ada di gudang. Di gudang, Gudang sayur kita nih. Misalnya kita ngitung ini, oh ternyata tersedia tutup buku yang lalu. Ada persediaan awalnya. Misalnya apa tuh? Sisa tomat segini kilo. Kalau dihargai 300.000. Oke. Sisa stok barang stok tomat ya. Kemudian kita lihat tuh, ternyata selama bulan, katakanlah ini bulan Januari ya, kita melakukan pembelian, aktivitas pembeliannya 5 juta. Panen Tambahin ya, nih, kita beli ditambahin. sayuran. Kemudian untuk mengangkut pembelian itu kita perlu beban angkut. Ya, betul. Misalnya 200.000. 200.000. Oke. Jadi kita tambahin dulu tuh. 300 ditambah 5 juta tambah 200.000. Nah, itu nanti disebutnya barang tersedia untuk dijual. Iya. Kan bener kan? Iya. Kita ada persediaan awal di gudang 300, ditambah beli, ditambah beban angkut. Kemudian ternyata masih ada stok barang di gudang. Itu dijual. Tanggal 31 bulan Januari tersebut tersedia persediaan akhir. Kita udah melakukan jual beli nih selama sebulan. Itu persediaan akhir itu berarti harga belinya ya, Mbak Miko ya? Harga beli kita itunya ya, barangnya ya gitu ya. Jadi di akhir bulan, tiap akhir bulan kan kita nyatetin dong. Iya. Nah, ini di akhir bulan kita lihat lagi, oh ternyata setelah bulan Januari kita melakukan jual beli yang tersedia sekarang berupa sayurnya ya, kentang dan brokoli misalnya. Kalau pakai rupiah itu 500.000. Oke. Nanti dikurangi nih dari barang tersedia untuk dijual, dikurangi persediaan akhir. Ketemulah harga pokok penjualan. Oke. Nah, next step setelah ketemu ini apa lagi? Aduh. Nah, ternyata saya ngikutin ya sobat brokoli ya. Kalau kurang ngerti langsung tulis di chat ya biar kita bahas bareng-bareng ya. Nah, dari harga pokok penjualan kemudian dikurangi dengan pendapatan penjualan bersih tadi ya, kita ketemu 11 juta dikurangi harga pokok penjualan. Tadi ya di atas 11 juta, dikurangi 5 juta. Ketemu deh, nih baru ketemu laba operasi Bu Ane. Aduh. Nah, baru ketemu nih. Jadi laba operasi itu apa aja sih? Itu dari kegiatan utama kita. Iya, penjualan dikurangi dikurangi harga pokok dan penjualan. persediaan itu. Itu baru ketemu laba operasi. Laba operasi itu laba apa ya Mbak Miko? Jadi laba operasi laba itu kotor kah? Laba yang dilakukan secara dari kegiatan utama kita. Jadi kalau misalnya kegiatan lebih kepada penjualan dan pembelian saja ya, Miko ya. Kalau belum kita yang DLL-nya. Betul, belum yang DLL-nya. Jadi kalau aktivitas kita itu berjual beli, berarti yang laba operasi itu total dari aktivitas jual beli produk kita saja. Belum dikurangin biaya-biaya yang lain. Yang lain-lain itu di bawahnya nih setelah step berikut ini. Oke, next. Tadi kan akunnya pendapatan tentang penjualan ya. Dikurangi harga pokok ya. Nah, sekarang langsung kita masuk ke beban. Beban itu Okay. sama dengan biaya ya, Mbak Miko ya? Biaya. Ini biaya-biaya yang tidak secara langsung mempengaruhi produksi kita, kegiatan aktivitas utama kita. Nah, apa aja tuh misalnya sobat brokoli sekalian menggaji karyawan di toko. Nah, kemudian pernah tuh promosi kayak promosi ke warung-warung sebelah. Gitu. Sampel gratis mungkin sampel. ya. Atau misalnya betul. apa gitu ya. Sampel Beli 2 dapat 1 gitu ya. Nah, kemudian listrik telepon juga dimasukkan di situ. Dan ada lagi beban sewa misalnya. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Nah, jumlahnya kira-kira di sini saya kasih contoh 1.300.000 ya. Untuk bebannya, total bebannya. Total beban. Nah, coba next apa yang terjadi? Itu total bebannya 1.300.000. Total beban. Nah, ternyata tadi kalau sobat brokoli mencermati salah satu beban, itu ada yang menarik. Apa tuh, Mbak Ana? Beban sewa kios. Sewa kios, ya. Kenapa tuh menarik?
Karena sewa kios itu dimanfaatkan lebih dari satu periode. Maksudnya lebih dari satu periode itu kita kan membuat laporan laba rugi itu untuk bulan Januari dong ya misalnya ya. Terus ternyata di bulan Januari kita membayar satu sewa kios buat jualan ya, jualan sayur tadi ya. Tapi itu sewa kios tuh mahal, 2.400.000 dan itu untuk 2 tahun. Nah, kalau ada beban-beban yang kayak begini nih, dimanfaatkan lebih dari bulan Januari, itu jangan lupa dibagi dengan manfaatnya, nilai manfaat periode pemanfaatannya. Jadi kalau untuk sewa kios yang misalnya untuk sewanya setahun, 2 tahun harus dibagi dulu per bulan gitu ya, Iya. Nggak langsung dikeluarkan semua gitu. Coba kalau enggak, nanti 2.400.000 kita bebankan semua di bulan Januari. Wah, rugi berat kita di bulan Januari, ya enggak? Karena bebannya besar. Ada lagi nggak selain sewa kios yang membutuhkan periode pemakaiannya tuh lebih dari satu periode gitu, Bu? Sewa kios, kemudian apalagi coba? Gimana kalau kita beli alat-alat atau mesin pertanian? Iya benar ya, alat-alat mesin pertanian itu gitu kan ya. mahal juga ya. Iya. Mahal juga ya Mbak Ana. Itu Padahal nggak langsung dikurangkan di bulan itu, tapi dibagi dulu ya. Iya, betul. Dibagi dulu dengan pemanfaatan berapa lama itu. Betul. Mesin itu dipakai gitu ya, Mbak Miko ya. Itu kita kenal sebagai depresiasi. Ada lagi nih ya. Depresiasi. Oke, nah kemudian kita next dulu. Boleh ya. Oke, next dulu. Nah ini dia. Tadi kita kan udah bicara laba operasi ya, tadi 6 juta. Jadi semua biaya pendapatan dan biaya yang berpengaruh langsung di operasi kita disebutnya laba operasi. Nanti kita kurang-kurangi dengan beban-beban yang tidak berpengaruh langsung, ya, kayak gaji-gaji tadi ya. Itu namanya apa nih namanya? Total beban administrasi. Nah, jadilah laba bersih itu 4.700.000 dikurangi. Itu setelah. Sebentar nih Mbak Miko nih ya, tadi tentang sewa kios. Kan tadi kan ini kan ditulisnya 100.000 ya, beban sewa kios 100.000. Boleh balik lagi tayangannya. Padahal kita tahu kita bayarnya itu 2,4 juta. Itu apakah nanti di situ untung padahal uangnya nggak ada sebenarnya gitu ya di tangan itu. Tapi kita tulisnya cuma 100.000 per bulan. Padahal kita sudah keluarkan uang 2.400.000. 2.400.000 ya, 400.000. Nah, itu kan berarti ada selisih 2.300.000 ya di tangan kita gitu kan. Padahal kita udah keluarkan uang 2.400.000, tapi di pencatatan laporan laba rugi cuma 100.000 gitu ya misalnya di bulan Januari. Nah, itu bagaimana? Nanti minus dong uang kas kita kan? Gitu ya. Kalau untuk pencatatan kas itu akan berbeda dengan laporan laba rugi ya. Kalau kas pasti berkurang dong 2.400.000. Ya. Nah, kalau tadi kok kita udah keluar 2.400.000 tapi yang dibebankannya 100. Iya, itu kan bulan ini aja Mbak Anu. Bulan ini aja di bulan Januari 100. Nanti bulan Februari 100 lagi. Maret 100 dan seterusnya, April dan seterusnya sampai tahun depan. Ya, kan 2 tahun tuh akan terus berkurang, akan bebannya dibebankan tiap bulan itu 100 terus. Jadi saya bisa simpulkan laporan laba rugi itu beda dengan arus kas gitu ya? Iya, gitu. Menarik sekali nih, saya baru tahu juga nih. Saya kira kas itu sama dengan laba ya, uang kita tinggal segini lagi, berarti laba kita, uang kas kita segini. Ternyata beda ya Mbak Miko ya? Beda. Laporan kas dengan laporan rugi laba itu beda ya? Betul. Oke nih, menarik nih, bagus nih ya. Harus diketahui juga nih ya para usahawan nih ya. Wajib tahu nih hukumnya. Iya betul. Oke. Nah, bagaimana? Ini banyak lagi ya pertanyaannya. Kalau misalnya kita beli mobil nih, Mbak Miko ya, masuknya kemana nih, Mbak Miko nih? Kalau kita misalnya beli mobil untuk ngangkut-ngangkut mobil box ya, atau mobil apa namanya? Yang belakang itu? Truk. Mobil truk misalnya gitu. Masuknya kemana nih, Mbak Miko nih? Beban apa nih? Dan berapa bayarnya atau cara menghitungnya bagaimana ya? Kalau misalnya beli mobil? Oh gitu. Nah. Sama nih, misalnya kita beli mobil. Biasanya kan kalau Sobat Tani
ngangkutin hasil panen nih, misalnya kan distributor ya. Nah, biasanya yang dibutuhkan itu truk untuk angkut kan. Iya. Ini bukan nyewa ya, tapi misalnya memang punya uang nih, sengaja banget beli. Iya. Harganya berapa tuh? 100. Biasanya berapa sih kalau mobil truk itu? 150 ada berapa? 120 misalnya ya. 120 oke. Misalnya ya ini mobilnya mobil second kali ya. Mobil second nih. Kita mau membeli mobil 120 juta. Oke. Biasanya mobil itu dimanfaatkan berapa lama sih? Berapa lama ya? 10 tahun 10 mungkin? tahun, ya? oke. Nah, kita perhitungkan, maka nilai manfaatnya, pembebanannya tentunya 120 juta tadi dibagi 10 tahun. Nah, begitu. Kalau 10 tahun kita pecah lagi tuh. 10 tahun kali 12 bulan. Jadi 120 bulan. Oke. Gitu masuknya ya. Masuk ke biaya beban penyusutan ya Mbak Miko ya. Nah, namanya adalah beban penyusutan kendaraan. Jadi 120 juta dibagi 12 kali 10 dibagi 120 bulan. Jadi per bulan jatuhnya bebannya adalah 1 juta. Begitu. Jadi nggak berat kalau di laporan rugi laba bulan ini kebebanannya 1 juta aja. Nah, bulan kalau depan, misalnya pemeliharaannya mobil tuh maksudnya kemana tuh Mbak Miko ya? Tadi kan beli mobil ya. Sekarang kan suka ada ke bengkel gitu kan, atau beli bensin atau apa gitu ya untuk memelihara mobil tuh kan suka ada jajannya ya. Masuknya kemana tuh Mbak Miko ya? Nah, boleh tuh ada di sini nih beban administrasi umum gitu. Oke, beban administrasi umum. Boleh di situ. Ini menarik sekali apalagi yang petani-petani yang sudah mulai membentuk korporasi petani ya. Wajib nih ya harus tahu bagaimana sih cara membuat laporan rugi laba yang baik itu. Nah, ini cukup didengarkan ya, mudah-mudahan kita mengerti dan paham lah, minimal kita paham apa sih inti dari cara menyusun laporan rugi laba ini. Iya, betul. Oke. Nah, kadang-kadang kan kita terutama sobat tani ya, kita usaha aja, tapi kemudian kita lupa memperhitungkan laba bersihnya berapa sih. Nah, itu di sini kita mengajak sobat tani bersama-sama, yuk kita mulai menyadari nih, sebetulnya usaha saya nih sebulan ini berapa sih ya labanya atau ruginya. Mulailah kita membukukan sedikit-sedikit nih ya. Kita catat dalam langkah-langkah tadi tuh di jurnal tiap hari, kemudian kita mulai menyusun laporan laba rugi. Oke, ini menarik sekali nih Mbak Miko. Sekarang kan jualan tuh online ya Mbak Miko ya. Nah itu kalau misalnya jasa ekspedisi itu masuknya kemana ya Mbak Miko? Misalnya kan pembeli tuh beli, misalnya kita posisi rumah produksi kita misalnya di Bogor ya, pembeli kita di Jawa Tengah misalnya. Kan suka ada biaya ongkos kirim ditanggung pembeli biasanya kan. Nah itu masuknya ke pos mana ya Mbak Miko? Apa nggak usah dimasukin atau dimasukin ke laporan rugi laba? Di online ya, kita kan masa online nih, toko online. Ini gimana nih cara pelaporannya nih untuk yang usaha online? Misalnya usahanya udah online nih ya, jualan buah. Masuk ke beban atau ke gimana nih? Ya. Jualan buah nih ya. Iya, jualan buah. Buahnya udah online. Nah, kalau yang menanggung beban angkutnya pembeli, ya kita nggak usah catat. Yang cukup yang kita catat adalah penjualan bersih kita. Oke, yang terkait dengan kita aja. Berarti kalau misalnya jasa ekspedisi yang ditanggung oleh pembeli tidak usah dimasukkan ke laporan rugi laba gitu ya Mbak Miko ya. Kecuali kita sendiri yang deliver. Atau misalnya kalau online kan suka ada ini ya, gratis ya. Ongkir. Gratis ongkir. Nah, ternyata kalau gratis ongkir itu yang ngegratisin penjual loh. Loh, kok bisa ya Mbak Miko ya? Ya, itu cuma beberapa kasus ya. Nah, kadang-kadang penjual itu untuk mempromosikan barangnya. Di suatu lapak nih. Iya, dimasukkan dulu itu. Nanti dia kasih gratis ongkir untuk minimum pembelian sekian. Iya. Nah, kalau yang case kayak begitu nih, terkhusus nih yang kayak begitu, itu yang menanggung biaya angkut adalah penjual. Nah, kalau itu bolehlah dimasukkan ke beban angkut. Itu ada di persediaan, kemudian
Masuk ke beban ke beban angkut. angkut gitu. Oke, menarik sekali. Apalagi nih? Boleh? Udah. Kemudian barangkali ada pertanyaan? Oke. Nah, ternyata belum ada ya Mbak Anu ya. Ya, kita diskusi lagi aja lah Mbak Miko ya. Oke. Nah, sebenarnya nih apa namanya? Ini lebih ke inti-intinya dari usaha pembuatan laporan rugi laba itu mungkin lebih kepada fokus yang ini ya Mbak Miko ya. Iya. Pendapatan penjual mungkin kita pahami bersama yang harus kita catat di dalam pembuatan laporan penjualan itu adalah garis besarnya seperti ini gitu ya. Pos-posnya seperti ini. Oke, ini kan gitu. ada penjualan bersih ya. Kemarin kita sudah bahas bisa kita dibantu dengan aplikasi online itu ya yang waktu materi hari pertama. Nah, apakah pencatatan laporan laba rugi ini juga tersedia di aplikasi online gratis, Mbak Miko? Oh gitu. Ya, wah, pertanyaannya bagus sekali apa namanya itu nggak capek juga ya mencatat itu kan pusing juga ya, menyita waktu dan nggak efisien lah gitunya, maksudnya berat gitu, mana pusing ke sana kemari gitu kan tadi. Apakah ada tersedia aplikasi online gratis yang memudahkan petani ya, sobat tani ataupun usaha kecil untuk mencatat laporan laba rugi via aplikasi online gratis? Apakah ada, Mbak Miko? Wah, pertanyaannya bagus sekali nih, menantang. Coba next. Nah, sebetulnya nah, lanjut sebentar. Lanjut lagi. Next. Nah, begini ya. Jadi pada intinya kita itu saat memilih aplikasi keuangan kan ada kriterianya ya. Nah, gimana kita memilih aplikasi itu yang benar-benar berdaya guna, useful buat kita. Gitu kan. Yang pertama pasti harus menyesuaikan dong dengan bisnis kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kita cari-cari tahu nih dari tetangga-tetangga sebelah, dari sesama rekan bisnis yang melakukan bisnis serupa dengan kita. Nah, jadi kita tanya pengalaman mereka kan, sudah pernah pakai yang ini belum? Nah, gitu. Kemudian kita coba-coba aplikasinya mudah digunakan atau tidak. Dan kemudian sesuai budget atau tidak. Kemudian contohnya apa nih? Ada nggak yang langsung ke laporan laba rugi ini? Nah, ada nggak? Kemarin kan kita hanya fokus waktu yang pertemuan materi pertama kan fokus hanya kepada pencatatan transaksi penjualan. Nah, sekarang ada nggak aplikasi online yang langsung masuk ke laporan rugi laba? Nah, itulah kalau yang kemarin penjualan itu namanya POS ya, Payment Online System. Kalau itu kan dalam satu siklus akuntansi itu tempatnya di depan ya. Waktunya di depan. Jadi saat kita sedang melakukan transaksi. Nah, itu sudah banyak aplikasi semacam itu yang membantu kita membukukan penjualan maupun pembelian. Namun apa yang terjadi? Kalau sudah sampai ke laporan keuangan, ternyata selama ini yang saya temukan, saya sudah ngulik beberapa, belum banyak yang memuaskan. Nah, berarti coba next. Harus biaya sendiri ya. Coba next, maaf. Biaya kita lihat nih. Tambahan untuk melengkapi laporan rugi laba yang kita inginkan gitu ya. Yang gratisan belum ada gitu ya, Mbak Miko ya. Gini, jadi ada yang berbasis Windows maupun yang berbasis Android. Ya kan? Kalau yang berbasis Android tentunya kita lakukan di handphone dong ya, handphone, tab. Kalau yang berbasis Windows kita lakukan di laptop, di PC. Nah, kalau yang berbasis Android itu saya ngulik sana sini ada nih namanya aplikasi buku kas. Nah, ada lagi akuntansi keuangan tuh. Kalau yang berbasis Windows ada jurnal. Nah, cuman sayangnya nih kalau yang buku kas itu masih terlalu sederhana laporannya. Nah, gitu. Sementara kalau yang jurnal pilihan lainnya ya, itu laporan keuangannya berbayar. Jadi kita bisa input tapi pas ngeluarin laporannya kita harus langganan dulu gitu. Nah, jadi ini kan sekedar berbagi info aja ya, bagi sobat tani. Jadi bisa ngebayangin,
Kalau saya mau memilih yang jurnal mungkin lebih nyaman karena bisa dilakukan di laptop. Kemudian fiturnya juga banyak, tapi berbayar. Oke. Sementara kalau yang buku kas bisa juga selain aplikasi ini mungkin kita bisa buat di versi Excel-nya aja mungkin ya Mbak Miko ya. Ya. Apalagi kalau yang usaha kecil ini kan belum terlalu rumit gitu ya. belum banyak Iya, transaksinya. mungkin kita betul. langsung di Excel praktis gitu ya, langsung link gitu kali. Iya. Nah, kalau untuk yang level usaha kecil memang lebih bagus di Excel aja. Malah kemarin itu waktu pelatihan manajemen agribisnis tahun ini ya, kami melakukannya dengan Microsoft Access. Ada lagi akses. Waduh, apalagi nih? Waktu itu saya kasih bagi-bagi juga ya ke peserta. Jadi gampang digunakan secara offline di tempat masing-masing. Oh, itu akses itu langsung ke laporan rugi laba atau harus dibuat lagi gitu? Langsung, jadi kita input langsung bisa keluar laporan rugi laba. Gitu. Cuman apa ya, tampilannya ya tentunya kan karena Windows base ya, akses tentunya tampilannya enggak gitu ya. Iya. Masih rumit kelihatannya kayak gitu. Nah, coba next. Kita bahas sedikit tentang yang buku kas ya. Oke. Nah, ini kalau karena di sini saya bukan mau membahas aplikasi secara mendetail, tapi saya kasih contoh dulu ya. Kalau yang aplikasi buku kas tuh kita bisa mencatat penjualan, juga bisa mencatat harga pokoknya, tuh kelihatan kan, per item barang. Next. Nah, cuman laporan laba ruginya begini. Jadi lebih sederhana ya. Beda dengan yang tadi saya contohkan dengan Excel tadi ya, yang kita bahas tadi, Mbak Ana. Nah, kalau di sini lebih sederhana begini. Jadi kita perlu kecermatan lagi untuk membahasnya satu persatu. Oke, gitu. ini saya sambungkan lagi dengan pertemuan sebelumnya itu ya, yang tentang hutang dan piutang yang kemarin kita bahas bersama di materi ketiga. Nah, kalau misalnya kita menjual barang, kemudian bayarnya ditunda gitu ya, kan nanti masuk ke piutang ya Mbak Miko ya? Iya. Itu masuknya di mana tuh? Di penjualan atau di beban atau bagaimana ya Mbak Miko? Maksudnya gimana Mbak Ana? Misalnya penjualan kan tadi terjual, tapi bayarnya tuh nggak tunai gitu, misalnya kredit. Penjualan non tunai. Iya, penjualan non tunai masuknya di mana tuh Mbak Miko? Kalau penjualan, kalau dari sisi laporan laba rugi nih ya, kalau dari sisi pencatatan penjualan kan dibedain tuh, jual tunai sama jual non tunai. Tapi kalau udah sampai di laporan rugi laba, dua-duanya digabung. Namanya penjualan bersih gitu ya. Meskipun dia belum bayar, belum tetap bayar. masuk juga ya. Oke, karena tetap masuk ke laporan penjualan. Iya. Meskipun dia bayarnya belum bayar, masih kredit gitu ya. Betul. Oke. Nampaknya udah ada yang masuk pertanyaan? Nanti. Belum? Oke, nah sekarang kembali ke laptop lagi. Kembali ke mobil ya, saya suka mobil ini. Mobil itu kan tadi ada biaya penyusutan selama 10 tahun. Ya. Otomatis setelah 10 tahun biaya penyusutannya itu kan 0 gitu kan? Iya. Ya, 0 ya. Nah, bagaimana status mobil itu? Apakah mobil itu juga tidak berharga? Ataukah misalnya dihapuskan di akun di harta kita, ataukah tetap dimasukkan di harta kita meskipun dia sudah tidak ada biaya penyusutannya? Bagaimana? Kira-kira emang kalau 10 tahun mobilnya masih bisa dipakai ya? Andaikan bisa dipakai itu mobil gitu ya. Ya misalnya dengan perawatan yang super gitu ya. Ternyata setelah 10 tahun ternyata dia masih sehat nih. Betul. Di luar perkiraan. Iya. Nah, kalau secara pembukuan ya di akuntansi memang nilainya sudah 0. Karena kan jadi 10 tahun kita kurangi tuh tiap bulan berapa tadi? 1 juta. Ya. Terus sampai di tahun ke-10 bulan terakhir misalnya ya nilainya 0. Itu bisa jadi kalau di buku asetnya itu memang sudah 0. Nah, sekarang tergantung nih kebijakan dari manajemen. Ini mau dihapuskan pencatatan tuh mobil atau dipertahankan di situ walaupun nilainya 0. Nah, kalau ini kan secara pencatatan ya, beda sama operasional. Operasional walaupun dia masih
sehat itu boleh terus dipakai. Ini kan kita lagi ngomongin cara pembukuannya itu mobil ya, gitu. Oke. Apalagi nih ya? Gimana Bu Ane? Masih ada lagi? Agak pusing juga ya. Jadi ini buku kas ini kan penjualan, ini pengeluaran ya. Ini gimana nih? Nah, tapi kan penjualan masukinnya gimana nih ya? Kalau ini agak melompat ya dari yang tadi kita sudah, bukan melompat sih ya, agak beda cara penyajiannya harusnya dengan pengeluaran tuh maksudnya beban mungkin ya Bu Miko ya. Agak beda. Nah, makanya tadi saya utarakan bahwa pencatatan dengan aplikasi itu kita mesti pandai-pandai memilih ya. Salah satunya ya yang saya contohkan ini ya. Kalau di sini kita mesti mengerti dulu nih. Kenapa dia naruh penjualan, pengeluaran, dan keuntungan dalam satu lajur? Nah, karena ternyata memang tampilannya masih sederhana. Nah, seperti yang pernah diungkapkan bahwa untuk aplikasi itu sebetulnya kalau yang Android based itu cenderung sederhana ya Bu Ane ya. Karena kan ini ditampilin di handphone, layarnya kecil. Jadi dia nampilin seperti ini. Kalau standarnya itu seperti yang tadi ya, halaman berapa tuh? Halaman 10 tadi yang lengkap seperti yang kita sajikan tadi. Nah, kalau ini cara memahaminya gimana nih Mbak Ana? Kalau di sini kalau yang di aplikasi buku kas, ternyata dia hanya mengkelompokkan penjualan, pengeluaran, dan keuntungan itu langsung. Misalnya ya, saat kita memasukkan input 1 kali penjualan telur, baris kedua nih ya, 2 kilo. Kita udah catat nih penjualannya, 2 kilo tuh 44.000 lah misalnya ya. Kemudian di situ juga kita dituntut udah tahu per kilo itu harga pokoknya berapa. Jadi per item kita sudah mengetahui harga pokoknya, harga belinya ya. Harga beli telur 2 kilo jualnya kan 44, belinya 40. Jadi keuntungan per item penjualan adalah 4.000 misalnya. Nah, gitu. Sedangkan kalau standar tadi kita kan mencarinya per bulan. Kita kumulasi dulu dalam harga pokok pembelian dan lain-lain begitu. Oke. Ya? Ini sesi ini kayaknya udah banyak yang bertanya ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada baiknya kita rileks dulu ya. Kita lihat lihat video yang satu ini. Oke, Sobat Brokoli, sebelum kita masuk ke tanya jawab. Silakan video. Kita launching pangan lokal dan diversifikasi pangan se-Indonesia, dan kemudian kita coba meyakinkan diri kita, meyakinkan bangsa ini bahwa sebenarnya kenyang itu tidak harus dengan beras saja, tapi kita bisa kenyang dengan berbagai komoditi pangan lainnya, termasuk sagu, jagung, dan lain-lain sebagainya. Ada talas, ada ubi jalar, ada singkong, dan semua itu cukup memberikan keyakinan bahwa sebenarnya ketersediaan resort dan alam kita untuk mempersiapkan pangan dengan berbagai macam atau diversifikasi pangan itu tersedia. Hari ini saya yakin UMKM pangan itu bahkan mampu bersaing dengan makanan-makanan yang dibutuhkan di dunia. Kami rencanakan mereka dihimpun dalam satu wadah, kemudian wadah itu kita coba sosialisasi ke berbagai negara yang ada di dunia. Tentunya program diversifikasi pangan tentunya sangat ini ya, membantu kami ya. Khususnya tentu karena kami kan produknya kan memang bukan dari olahan nasi ya. Tentu saja singkong kan kita bisa bersaing ya, karena singkong kan
bisa pengganti nasi karena selain lebih sehat tentunya karena tidak ada bahan tambahan apapun, kita kan cuma menggunakan bahan tambahan untuk tiwul sendiri cuma pakai gula pasir, pakai gula Jawa dan garam aja cukup itu. Itu pun bisa bertahan sampai 2 hari dan dijamin tentunya akan lebih sehat dibandingkan dengan nasi. Di sini saya mau memperkenalkan produk kami. Salah satunya yaitu ada di sego jagung dan sego singkong. Nah, di sini ini bisa juga untuk pengganti nasinya juga. Karena apa? Sekarang banyak juga kan untuk kalau misalkan kita tidak makan nasi itu tidak kenyang. Ini juga bisa untuk mengurangi diabetes dan juga bisa untuk melancarkan BAB juga. Kita pengen ngasih pilihan ke masyarakat bahwa pangan itu nggak cuma padi nasi doang gitu, nggak cuma beras doang. Nah caranya gimana? Kita bikin cemilan yang lebih mudah diterima sama anak-anak muda, biar kayak terhipnotis lah anak-anak muda itu, biar cari tahu sendiri sorghum dan lain sebagainya gitu. Setelah itu ya biar mereka milih sendiri apakah pengen makan sorghum sebagai pangan lokal mereka atau gimana gitu. Makanya kita garap sorghum ini sendiri. Harapan saya adalah di saat-saat pandemik seperti ini, kekompakan menjadi penting. Kesatuan emosional menghadapi tantangan adalah salah satu jalan keluar. Kita tidak perlu saling mencari apa yang kurang. Yang ada, mari kita saling melengkapi. Dan harus bersedia bekerja sama, bergotong royong. Dan ini arahan Presiden pada semua menteri yang ada. Quand c'est froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand c'est mal, elle se fait frière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle éclate. Mais ça sonne souvenir pour elle. Elle c'est là toujours ma merveille. Quand je suis froid à la hauteur, elle me lève que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs. Elle est la sève, elle est le miel. C'est ce sang qui coule dans mes veines. Et de souvenirs par centaines. Bercer mon corps de 1000 étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, c'est le moi. Le beau jour de la maman. Elle est vraiment même tout le reste. Me fa la douceur de ses gestes. Elle m'a forté avant le monde. Elle m'a fait tanto chaque seconde. Elle m'a fait avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Waduh, bagus sekali, merdu sekali nih lagunya nih. Ini lagu apa ya? Kayaknya saya nggak familiar. Ini dari mana ya? Bu Dia, lagunya dari mana nih? Ini video apa? Biduan kita nih. Lagu dari mana nih, Mbak Dia ya? Lagunya dari Prancis. Oh, lagu dari Prancis. Waduh. Lagu judulnya apa nih, Bu Dia? Mbak Dia? Judulnya Le Jour de la Maman. Aduh. Artinya apa nih ya? Artinya itu mata seorang ibu. Oh, jadi menceritakan tentang ibu. Ya. Oke, ini nanti next kita nanti sesi kali ini lagu-lagunya lagu-lagu internasional ya, Bapak dan Ibu Sobat Brokoli. Jadi kita merasa berada di seminar, mengikuti seminar internasional ya. Relax dikit ya. Oke, partisipan yang sudah tergabung pada saat ini sudah 62 orang ya. Terima kasih kepada Sobat Brokoli yang masih mengikuti acara Brokoli dari awal sampai akhir. Kita masuk di acara sesi tanya jawab. Oke, Mbak Miko ya, kita masuk ya. Kita di sini ada pertanyaan dari Mbak Linda Triwira Astuti dari Polbangtan Medan. Oke, tentang pertanyaannya, misal tadi kita beli mobil ya. Walaupun secara tunai, apakah tidak diperhitungkan bunganya?
Kalau tunai nggak pakai bunga ya, atau gimana ya? Karena itu sudah dikeluarkan biayanya, sedangkan nilai uang tiap tahun berbeda. Mungkin kita bisa ditunjukkan Mbak Linda yang mana ya, Mbak Linda? Mbak Linda, selamat pagi Mbak Linda. Halo Mbak Linda. Ini pertanyaan kita dari pertama, namanya Mbak Linda dari Pelbangtan Medan. Selamat pagi Mbak Linda. Oke, ini pertanyaannya mungkin langsung aja ya, saya agak kurang menangkap. Itu maksudnya bagaimana ya tadi tentang mobil tunai tapi bunganya dihitung di mana gitu, gimana nih? Bisa diulang lagi pertanyaannya, Mbak Linda? Oke, selamat pagi Mbak Ane, Mbak Miko. Pagi juga Mbak Linda. Ya, jadi gini pertanyaannya, maksudnya kan kita tadi beli mobil ya Mbak ya, 120 juta. Itu kita kan keluar duit walaupun tunai. Tapi karena nilai uang itu tiap tahun akan berubah. Tentu yang 10 tahun ke depan 120 juta kita ini nggak sama lagi gitu. Apakah tidak diperhitungkan bunganya seperti itu, walaupun kita tidak kredit gitu ya, tunai tapi ada bunga gitu. Kan biasanya mungkin kalau kita membuat analisis usaha itu kan nilai uang diperhitungkan bunga gitu. Ini Mbak Linda. Oke, Terima kasih ya pertanyaannya. Oke, silakan ditanggapin. Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau yang tadi kita contohkan tentang membeli mobil, itu adalah kita sedang mencontohkan tentang penyusutan, pembebanan penyusutan, ya nggak Mbak Ane? Ya. Jadi ceritanya kita beli tunai, 120 juta. Nah, kita susutkan caranya 120 tadi dibagi 120 bulan, kan 10 tahun kan, nah gitu. Jadi setiap bulan penyusutannya 1 juta. Nah, kalau yang ditanya Mbak Linda tentang bunga, itu berarti case lain lagi. Case lain lagi dalam artian misalnya belinya nggak secara tunai nih. Tapi secara non tunai mobilnya. Kalau biasanya beli mobil non tunai itu memang biasanya kalau ke bank apalagi ya ada bunganya. Nah, kalau bunga itu juga diperhitungkan Mbak Ane. Maksudnya dalam laporan rugi laba, benar. Itu di bawah laba operasional. Jadi ada beban bunga administrasi di bawah ya. Nah, administrasi nanti kelihatan deh di situ beban bunga gitu. Gitu. Jadi nanti kita akumulasi tuh, kita tambahin semua beban-beban bunga, khusus beban bunga itu ada di situ, mengurangi laba operasional, jadi deh laba bersihnya. Begitu kira-kira. Sebentar nih Mbak Miko ya. Tadi kan beban penyusutan misalnya mobil 10 tahun per bulannya itu 1 juta ya. Tadi iya, penyusutan ya. Nah, padahal di realitanya itu kita nggak mengeluarkan uang 1 juta gitu ya. Nah, itu kemana 1 juta itu? Nah, kalau 1 juta itu sekali lagi Mbak Ane, padahal bahwa kita realitanya kan kita nggak keluarkan uang 1 juta untuk beban penyusutan kan? Ya. Nah, itu uangnya jatuh kemana? Hilang kemana maksudnya? Oke, kalau itu realitanya kan ada di arus kas. Ya, arus kas bahwa di bulan Januari keluar uang 120 juta. Oke. Tapi di perhitungan laba rugi itu kita harus bedakan. Nah, kalau tadi di arus kas memang keluar tuh 120 set keluar. Tapi di laba ruginya kita perhitungkan pembebanannya per bulan gitu ya. 1 bulan khusus bulan itu aja 1 juta. Bulan berikutnya 1 juta dan seterusnya sampai 10 tahun pembebanannya 1 juta terus. Jadi yang 120 juta itu ceritanya dicicil sejuta gitu ya. Gitu. Ceritanya gitu ya. Tapi kita masuknya ke beban penyusutan. Begitulah. Mbak Linda bagaimana, sudah agak ada pencerahan? Halo, Mbak Linda. Halo, Mbak Linda. Moodnya Moodnya, unmute tolong dibuka itu ya, itunya. Moodnya. Jadi nanti kita ada penyusutan plus bunga juga gitu ya Mbak Miko ya, berarti. Kalau tadi kredit, kita anggap kredit lah. Kalau kredit berarti ada penyusutannya karena saat kita akad kredit kan sudah diakui dong jadi milik kita. Nah, sejak jadi milik kita berhak untuk menyusutkannya sepanjang 10 tahun tersebut ya. Nah,
Kemudian karena kredit juga, maka ada beban bunganya. Jadi di samping tadi mengakui beban penyusutan, kita juga mengakui beban bunganya. Gitu dah. Oke, terima kasih Mbak Miko pencerahannya. Oke, terima Sukses selalu ya. Sukses juga, terima kasih Mbak Linda. Oke, next pertanyaannya adalah dari from apa nih? From titik nih, saya namanya mungkin makanya harus, ini dari Bapak Muhammad Rusman BPTP Sulawesi Tenggara. Selamat pagi Bapak Rusman. Selamat pagi Pak Rusman. Ini pertanyaannya, apakah nilai akhir dari biaya penyusutan tidak diperhitungkan? Terima kasih atas penjelasannya. Nah, biaya akhir penyusutan. Mungkin ceritanya kayak yang ditanyain Bu Anu tadi ya. Jadi kita punya apa nih sekarang? Traktor dah misalnya ya. Kita perhitungkan 5 tahun. 5 tahun. Tiap bulan udah dong kita bebankan dibagi 5 tahun kali 12 bulan tadi ya. Nah, mungkin yang ditanya nanti di akhir periode kemana gitu ya? Kan mungkin di akhir periode tadi ya penyusutannya ya. Nah, jadi sama seperti tadi yang kita bahas Mbak Ane. Jadi tiap bulan beban penyusutannya akan sama sampai tahun kelima. Nah, di tahun kelima maka nilai si traktor itu akan 0. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih kondisi di lapangan, traktornya benar-benar masih bisa dimanfaatkan atau tidak. Kalau secara akuntansi, secara pembukuan, itu tergantung kebijakan kita sebagai pemilik. Kita masih akan catat terus sebagai aset atau kita nolkan atau kita hilangkan di tahun kelima. Karena memang nilai bukunya sudah 0 gitu. Tapi ditulis di asetnya itu masih 120 juta atau harga yang sekarang gitu ya? Kalau di asetnya aset, itu di asetnya. Kalau di aset Mbak Ane, kita bicara di luar laporan rugi laba ya. Nah, ada laporan lain namanya neraca. Aduh, apalagi nih? Kalau di neraca, nah itu kita tulis lengkap tuh di neraca. Ada aset, nilai aset bersih, dan akumulasi penyusutan. Nah, tiap menyusun neraca yang kita sajikan, tiap jenis aset itu kita kumpulkan di neraca tersebut ya. Traktor, ketika beli bersih tahun 2000 lah misalnya ya, 2000 ya misalnya, kita beli traktor 100 juta, kita perhitungkan 5 tahun kan, nanti di tahun kelima, tiap bulan nilai traktor itu kan tadi 100 juta. Di bawahnya ada akumulasi penyusutan. Berkurangnya misalnya berapa? 10 juta. Jadi ada traktor di bawahnya dikurangi akumulasi penyusutan, di bawahnya nilai bersih traktor. Mengerti. Jadi misalnya tahun pertama dikurangi berapa tuh? 20 juta ya, kan 100 juta. Enggak, kan 100 juta. Dibagi 5 kan. Di akhir tahun pertama 100 juta dikurangi akumulasinya 20 juta. Jadi nilai bersih traktor adalah berapa Mbak Ada? 80 juta. Oke. Pinter dia. Saya jadi mengerti juga. Jadi pinter kan? Nah, nanti tahun kedua gimana Mbak Ana? Kalau tahun kedua berarti 40 juta. Nanti di neraca kelihatan tuh. Traktor tetap tuh 100, dikurangi akumulasinya 20 ya berarti ya sekarang. 20 juta, berarti nilai bersihnya 80 ya? Bukan? 60. Oke, salah kan. Nah, kemudian di tahun ketiga berarti traktor tetap kelihatan 100 dikurangi berapa tuh? 3 kali 20, 60. Akumulasinya 60 kan? Nilai bersihnya 40. Nanti sampai habis mungkin nilainya gitu ya. Betul. Nanti jadi di akhir tahun kelima nilai traktor tadi yang 100 akan dikurangi 100 juga sama dengan 0. Nah, gitu kan maksudnya gitu. Ngerti lah. Gitu Ini sebenarnya, Pak.
sesi kali ini sebenarnya bisa kita pelajari. Kalau kuliah tuh 1 tahun mungkin ya. Iya, lama. Kita sekarang membahas laporan rugi laba hanya dengan 1 jam. Ya minimal mengerti lah kalau kita ngobrol-ngobrol ya tentang cara membuat laporan rugi laba, menyusun itu ya. Kita nggak usah pakai akuntan lah, kita kerjakan sendiri lah ya. Oke. Hemat biaya. Oke, next pertanyaannya dari Bapak Aep Ika Maja. Nih, selamat pagi Pak Aep. Jepang. Oke, selamat pagi Pak Aep. Ini mau tanya nih Mbak, katanya tentang laba operasi perhitungan. Seperti tadi saya kurang ngerti nih. Apa sih yang dimaksud laba operasi itu katanya? Mungkin ini tadi kurang nyimak di awal mungkin perlu dijelaskan kembali lagi pelan-pelan mungkin ya Pak Aep ya, biar kita sama-sama paham ya. Yang pelaku usaha nih harus paham nih ya cara membuat laporan rugi laba yang sederhana dan benar tentunya ya. Silakan Mbak Niko. Boleh. Nah, Pak Aep sudah tampak kayaknya siap nih di depan layar nih. Boleh di-unmute? Oke, silakan Pak Aep bacain lagi ya itunya ya pertanyaannya, kalau ada tambahan boleh. Silakan. Iya Bu, itu tentang laba operasional ya? Ya, laba operasional. Ya, saya kurang mengerti itu kan tadi ada perhitungannya dari 5 juta ya? Ya. Jadi itu hasilnya jadi 6 juta, perhitungannya seperti apa? Iya. Oke. Menyimak tadi. Iya, terima kasih. Oke. Silakan kita mungkin diulang lagi pelan-pelan Mbak Miko ya, biar teman-teman kita sahabat brokoli ini paham lah minimal mengerti apa itu sih laporan rugi laba. Nah, mungkin langsung kita ke apa namanya yang tadi ya, tabel-tabel itu ya. Iya, boleh. Yuk kita langsung belajar, menuju kita bareng-bareng ya, kita up naik lagi. Minimal ya harus tahu lah kita sebagai pengusaha ya. Nah, di sini aja ya. Jangan sampai kita tadi ya. Kebablasan. Oke. Nah, ini aja nih, ya. penting dari laporan laba rugi nih slide yang ini nih. Silakan Mbak Miko. Oke, yang ditanya laba operasi. Jadi pada dasarnya yang harus dimengerti, laba operasi itu laba bersih yang kita dapat dari aktivitas utama kita. Nah, aktivitas utama. Jadi kalau sayur ya sayur aja. Nanti kalau perkara ada pendapatan dan beban lain-lain ada di bawahnya nanti ya. Oke, kita bahas nih laba operasi. Laba operasi itu didapat dari penjualan bersih ya yang 11 juta dikurangi harga pokok penjualan. Penjualan bersih 11 juta dikurangi harga pokok penjualan 5 juta. Oke, hasilnya 6 juta kan ya? 11 dikurangi 5. Oke. Nah, sekarang barangkali kita ada waktu ya, jadi kita bedah lagi ya sedikit ya. 11 juta itu dapatnya dari mana? Yang atas ya. Ternyata itu dari penjualan bersih. Penjualan bersih itu dapatnya dari penjualan kotor tuh. Kalau kita pokoknya semua penjualan kita catat habis nih. Nah, nanti kalau ada retur tuh penjualan kita yang rusak ya, barang rusak, diskon dikurangi di situ. 12 juta dikurangi retur dan diskon, jadi penjualan bersihnya 11 juta. Oke. Nah, kemudian penjualan bersih itu dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya kita bahas tadi 5 juta. Dapatnya dari mana? Nah, tadi kan ada tuh rumusnya harga pokok penjualan. Yeah. Rumusnya adalah persediaan barang awal ditambah pembelian, ditambah beban angkut ya, dikurangi persediaan akhir. Oke, persediaan awalnya 300.000. Itu yang tanggal 1 gitu ya. Jadi ada barang di gudang tanggal 1 nilainya segini 300.000 gitu ya. Stok awal kita udah hitung-hitung tuh stok awal di gudang 300.000. Itu bisa dijual lagi kan ya. Lagi kita kan. Asumsinya bisa jual lagi. Kemudian kita beli lagi. Selama sebulan kita beli lagi. Beli lagi sebesar 5 juta. Oke. Kemudian ada lagi kita perhitungkan di situ beban angkut di situ. Itu yang langsung ya mempengaruhi penjualan tersebut. Kemudian kita tambahin jadi 5.500.000. Lalu kita kurangi persediaan akhir. Kenapa nih harus kita kurangin, coba Mbak Ane?
Ya, untuk mengetahui berapa sih yang terjual, Iya, benar-benar barang-barang yang terjual. Itu kan sisa-sisanya. Iya. Tapi yang barang yang terjual kita tuh ada berapa? Yang terjual dikurangi barang yang ada sisa di gudang, gitu kan? betul. Oke. Persediaan akhir Ya. 500.000 ini ceritanya kita udah selesai nih 1 bulan beraktivitas jual beli ya. Ternyata ada sisa di gudang 500.000 misalnya berupa apa ya? Tadi ya kentang ya, sama bunga awet kol, itu ya, bunga nggak kol. kejual gitu ya. Heeh. Harganya 500.000. Iya, Nah, berarti itu dikurangkan dari aktivitas penjualan kita gitu. Oke, cukup mengerti Mudah-mudahan ya. jelas Mudah-mudahan ya. Pak Ed ya. Oke. deh. Lalu lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Takdir Ali Huta Suhut ya, dari Syariah Bina Usaha. Oke, ini selamat pagi Pak Takdir Ali, salam kenal dari kami tim Brokoli. Ini pertanyaannya begini Mbak Miko, terkait dengan aset secara pembukuan tadi tercatat 0 ya di akhir apa periode pemanfaatan gitu ya. Dapat saja tidak menjadi 0 katanya. Oh iya bisa, betul. Bila dilakukan revaluasi. Revaluasi. Sehingga nilai asetnya menjadi sesuai dengan nilai, Nilai pasar pasar. dalam kondisi yang terlihat. Nah, Oke. bagaimana nih Mbak Miko? Apakah begitu? Waduh, kayaknya yang mana ya? Yang nanya boleh Kakak ditampilkan. silakan, kenalin. Kayaknya ini udah tingkat mahir nih yang nanya nih. Jangan-jangan akuntansi juga nih, akuntan juga nih, jangan-jangan nih. Pak siapa Pak? Ini Pak Takdir. Ali. Oke. Oke, tadi katanya Betul bisa sekali. aja nilainya nggak 0 karena kan kita perbaiki. Boleh, betul sekali Pak. Nah, Masuknya jadi ke mana itu jadinya nanti kalau dilakukan revaluasi masuknya ke akun mana tuh ya? Oke, betul Pak. Jadi namanya juga perkiraan ya Bu Ane. Saat kita mau menyusutkan mesin, kan kita memperkirakan biasanya umur ekonomisnya, umur penggunaannya 10 tahun. 10 tahun atau 5 ternyata tahun dia tuh. masih bagus gitu ya. Betul. Nah, Atau kita perbaikin lagi, bener masih lagi gitu bagus. ya. Boleh begitu. Nah itu masuknya kemana tuh? Berarti kan nggak mungkin 0 tuh dinilai asetnya itu ya, gitu ya Pak Kan ya? kalau udah di akhir 10 tahun memang nilainya 0 ya. Di neraca itu nanti akan tampak 0. Ya. Jadi nilai Asetnya. tadi aset misalnya motor. Ya. Kemudian ada akumulasi penyusutan motor di bawahnya Ya. kan. Nah, nanti nampak nilai bukunya. Ya. Tapi nyatanya kalau dijual lagi setelah 10 tahun masih ada yang mau beli. Betul. Misalnya ada yang mau beli dengan di pasar secondan cuman 500.000 ada yang mau beli tadi kan. Iya. Terus bagaimana? Nah, caranya sesudah itu nampak 0 tadi, kita ada revaluasi, betul ya, kata Bapak. Caranya itu ada di jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ada lagi. Gitu. Banyak banget nih Mbak Miko jurnalnya nih. Aduh, pusing Iya. banget. Itu bisa direvaluasi jurnal penyesuaian. Nanti masuk ke jurnal penyesuaian. dimunculin kemudian, lagi nilai asetnya itu. Misalnya kan udah 0 nih 0, ceritanya iya, ya iya, di iya, akhir iya. tahun ke-10. Tapi nanti kita munculin lagi di jurnal penyesuaian itu pencatatannya namanya adalah revaluasi aset. Muncul lagi nilai aset motor sebesar 500.000 gitu. Gitu Pak. menarik Ini sekali yang ya. nanya tingkat tinggi nih Bu Ane nih. Oke, Ya, lanjut. terima kasih Pak Takdir Ali. Pak Next Takdir, terima kita kasih. pertanyaan dari Sobat Brokoli nih. Dari Bapak Jufren Agam dari Kabupaten Agam. Selamat pagi. Alumni apa nih? Kayaknya ini alumni oke. dari peserta di KTPMKP ya. Selamat pagi Pak Jufren. Iya. Mau nanya nih Bu, Mbak Miko nih. Saya dari Kabupaten Agam. Khusus masalah penyusutan yang tadi, ini kayaknya menarik sekali ya. Dari tadi kita bahas penyusutan peralatan yang menjadi 0 ini akan menjadi masalah. Konstra Tani kan fokusnya di BPP. Penyuluh di BPP melaksanakan pembinaan ke kelompok tani. Kelompok tani bergabung di Gapoktan. Bisa saja ini jadi senjata bagi pengurus kelompok untuk menguasai aset kelompok karena nilainya sudah 0 katanya gitu. Karena kan secara pembukuan katanya tidak ada lagi. Oh gitu. Nah, bagaimana nih Mbak Miko nih kalau kayak gini nih? Aduh. Jangan-jangan nanti katanya udah 0 asetnya ya udah kita ambil gitu kan ceritanya kan. Bagus, pertanyaan luar biasa, Pak. Saya ikut bingung. Dihilang. Bisa ditambahkan sedikit. Iya, betul Pak, betul juga ya. Bisa ditambahkan sedikit lagi. Iya, silakan Pak. Jangankan penyusutan aset dengan 0, kadang-kadang maaf ini mungkin ada beberapa kasus tapi umum nih Mbak Miko ya. Iya. Biasanya di pengurus kelompok itu
Al-Sintan yang ada itu kalau sudah di kelompok, mereka sudah merasa itu milik ketua gitu. Oke. Nah, jangankan kita nolkan asetnya, si dalam kondisi baru aja mereka sudah merasakan ini. Ini sebenarnya yang pengen kita antisipasi untuk permasalahan ini. Kalau sudah kita nolkan di dalam pembukuan, otomatis ini akan lebih memudahkan konspirasi untuk menghilangkan aset kelompok. Mungkin itu Mbak Miko. Terima kasih. Pertanyaannya top banget sih Pak. Nah, bener juga nih. Gimana nih? Nanti jangan-jangan kalau udah nol, ya udah kita ambil aja. Iya, iya. Asumsi. Kan ya gimana nih? Aduh, terima kasih Bapak yang sudah membuat saya bingung. Jadi begini Pak, jadi yang sedang kita bicarakan sekarang tentunya ada di ranah pembukuan ya, di ranah akuntansi. Sebetulnya yang saya bicarakan ini laporan Raibalugi loh Mbak Anu loh. Tapi ternyata lebih banyak yang tertarik ke aset ya. Nah, nanti kita next bahas laporan neraca. Oh iya. Sekarang kita fokus laporan Raibalugi ya. Ya, oke. Tapi boleh lah ya menyinggung sedikit ya tentang ini ya. Jadi kalau pencatatan secara akuntansi tentu beda dengan pencatatan barang milik negara. Ya, di catatan barang milik negara biasanya yang dikuasai oleh negara itu ada SABMN ya, zaman dulu ya. Itu tidak mengenal penyusutan. Ya, dibelinya berapa dia akan tercatat segitu aja, kecuali nanti ada kebijakan misalnya barangnya udah rusak berat, udah hilang, baru kebijakannya tuh dari kantor. Itu pun perlu izin ya, izin berlapis ya, mengajukan proposal, betul kan? Mengajukan proposal, penghapusan BMN itu ya masuknya. Penghapusan BMN itu bisa izinnya dari kalau di level kantor kami sih ke kepala kantor, ke eselon 1 dan sebagainya. Nah, kemudian saya mohon maaf nih, saya kurang tahu. Itu kan kondisinya kalau barang milik negara yang ada di kantor. Tapi kalau yang dioperasikan di kelompok tani, saya masih belum mendalami nih Pak. Kalau untuk penggunaan kayak macam traktor gitu ya Pak ya. Nah, mungkin yang saya kupas tadi mengenai neraca dan penyusutan itu lebih cocok untuk untuk usaha komersial. Jadi memang dimiliki oleh pengusaha agribisnis, dia beli sendiri, kemudian dia melakukan perkiraan umur ekonomis dan dia berhak dong untuk menentukan di akhir umur ekonomis akan bagaimana. Jadi kurang cocok kalau yang saya bicarakan tadi diterapkan ke operasional kelompok tani yang barangnya dapat dari pemerintah gitu kan ya Bu Ana ya. Karena memang tidak mengenal penyusutan ya, karena kan dari pemerintah gitu. Ya enggak, mungkin misalnya gini ya, ini kan kelompok tani berusaha ya, saya tadi koperasi. Mungkin bisa diluruskan. Gimana? Atau koperasi gitu ya, belinya kan atas nama kelompok nih Mbak Miko nih. Ya. Kita punya usaha kelompok bersama gitu ya, misalnya koperasi lah. Misalnya kita beli mobil nih, 10 tahun kemudian kan nilainya 0 tuh kan. Nah, berarti kan ada indikasi ya kalau misalnya udah nggak berharga ya kita jual, sebenarnya nggak gitu juga ya. Harusnya mungkin untuk menghilangkan aset itu bagaimana tuh? Nggak semudah menghapus aset kan, tapi mungkin ada berita acara mungkin seperti itu atau bagaimana tuh? Iya, gimana Pak? Mungkin bisa kami luruskan Mbak Miko. Iya. Begini, kita kan kalau dari segi judul kita kan memang fokus pengembangan agribisnis di mendukung Kostra Tani kan itu. Kostra Tani itu memang difokuskan di BPP, Balai Penyuluh Pertanian. Jadi sebenarnya ini berhubungan juga dengan penyuluh. Sementara penyuluh itu sebenarnya kan pembinaan petani. Petani itu kita memang sangat mengharapkan petani ini bisa menjadi seorang yang agribisnis kan gitu Pak. Jadi mungkin kita lebih bagusnya kita fokus ke kelompok tani atau kita membentuk gabungan kelompok tani yang berusaha di bidang agribisnis kan itu sebenarnya yang kita inginkan, bukan perorangan yang selama ini sudah mengumpul jadi pedagang pengumpul barang hasil pertanian yang berusaha menjual itu. Karena kalau pedagang pengumpul ini orientasinya memang keuntungan yang cukup besar. Mereka mungkin keuntungan yang diperoleh oleh pedagang pengumpul ini 2 kali lipat dibandingkan usaha yang dilaksanakan oleh kelompok tani gitu. Jadi mungkin bisa lebih fokus kita mengaktifkan ini tidak pun kelompok tani, kita mengaktifkan kelompok tani untuk berusaha di bidang agribisnis ini.
Ini yang memang perlu kita kembangkan. Betul, Pak. Gapotan kita kadang kita sudah mengalokasikan dana 150 juta, tapi dana 150 juta itu dari mana nggak tahu kan. Ini memang yang perlu kita kembangkan di dalam konsep Kostra Tani. Ini sebenarnya Mbak Miko, yang konsep Kostra Tani itu sebenarnya kan fokusnya di BPP. BPP otomatis berhubungan dengan penyuluh kita. Sementara penyuluh tidak akan membina kelompok perorangan yang bergerak di agribisnis. Mereka lebih fokus ke kelompok tani dan gapoktan kalau yang lebih tinggi. Ini sebenarnya yang ingin kita kembangkan. Bagaimana metode pembukuan ini bisa kita terapkan di kelompok tani dan gapoktan. Selama ini kan pembukuannya kan di atas kepala aja, di dalam kepala aja kan hitung segitu produksinya, segitu kita jual, segitulah untung kita. Padahal mereka tidak menghitung yang lain-lain, penyusutan dan sebagainya. Ini sebenarnya yang kita berikan. Kemudian yang kedua, masalah peralatan yang diberikan. Kemarin kita pelatihan setahun yang lewat ini dengan Bu di PPMKP Ciawi, diberi peluang kepada kelompok dan gapoktan untuk memanfaatkan bantuan pemerintah. Kalau yang bantuan pemerintahnya kita kan tidak bisa kita ngapa-ngapain, tapi dari sewa alsintan yang ada, kita bisa juga membeli alsintan baru. Yang alsintan baru ini kan asetnya kelompok, bukan aset pemerintah, karena ini walaupun dari ini yang jadi kendala. Selama ini kan memang itu yang jadi kendala di kita, termasuk di kelompok. Kalau belum ada bantuan, kompaknya enggak ketulungan ke sana kemari kompak. Kemudian setelah ada bantuan, setelah ada uang kan, akhirnya kan ada perselisihan, egonya masing-masing keluar. Jadi ini sebenarnya yang kita lakukan. Kalau misalnya dari data yang ada aset kita setelah untung, kita beli alat lagi, kita kan berorientasi kan supaya alsintan yang ada ini kan berkembang nih, ya, bisa dimanfaatkan. Kalau kita nolkan, misalnya alsintannya hilang atau dipakai oleh pribadi oleh pengurus intinya, otomatis kelompok rugi atau gapoktannya rugi yang bergerak di agribisnis. Ini sebenarnya yang ingin kita kembangkan, Mbak Miko. Jadi kita sebenarnya ingin mengembangkan walaupun tidak kelompok tani, minimal gabungan kelompok tani yang ada di masing-masing desa atau nagari ini bisa lebih berkembang sebagai kelompok agribisnis dalam rangka mendukung Kostra Tani. Ini sebenarnya Mbak yang. Terima kasih dari Kabupaten. Saya ngerti ya ini maksudnya itu bagaimana ya, mungkin ya kalau masukan dari saya mungkin kan itu kan ceritanya kita misalnya beli mesin ya Pak ya, ada traktor misalnya dari kelompok tani gapoktan saya 100 juta, kemudian 10 tahun kemudian kan nilai asetnya berkurang. Nah bukan berarti ya nilai aset nol itu kan bisa diambil gitu kan, itu mungkin kembali lagi ke kebijakan pengurus ya, itu kan di situ ada pengurusnya kan. Nah bagaimana nih, nggak mungkin langsung sama ketuanya dihilangkan begitu aja kan Pak, ini harusnya kan ada kesepakatan di antara pengurus, bagaimana nih aset kita, misalnya traktor kita yang udah 10 tahun ini apakah kita perbaiki nilainya menjadi naik lagi, ataukah kita hilangkan, hapuskan gitu ya dari aset kita. Nah itu mungkin lebih kepada kesepakatan dari pengurus kelompok atau gapoktan itu sendiri kali ya. Mungkin bagaimana Mbak Miko, tambahan silakan. Oh iya, begini Pak, kalau pandangan saya sih ya, kalau secara teori, jadi dari awal saat itu traktor datang, kita kan memperkirakan umur ekonomisnya. Ya, berarti masuk akal nggak sih kalau dalam 10 tahun itu traktor masih berjalan, biasanya begitu kan ya Pak ya. Kalau misalnya kita memperkirakannya terlalu singkat, 5 tahun, nah itu akan memicu tragedi yang seperti Pak Jufren khawatirkan tadi. Kok baru segini tahun udah lenyap. Nah, sementara kalau kita perhitungkan sampai 10 tahun, berarti secara administratif, minimal ya, secara administratif kita udah menjaga nih, 10 tahun diperkirakan masih ada. Nah, begitu. Kemudian kalau soal pencatatan, misalnya setelah 10 tahun kemudian dia masih selamat, masih ada, mungkin bisa kembali tadi seperti pertanyaannya Pak Takdir ya, reevaluasi kembali begitu. Kemudian namun ternyata jika 10 tahun ternyata kebijakannya sudah berubah, kemudian memang memungkinkan untuk dihapus, ya berarti tadi ya Mbak Ane ya, dengan kesepakatan dalam
kelompok sebagai pengelola dengan pertanggungjawaban, kemudian apa? Berita acara sesuai aturan yang berlaku. Seperti itu sih ya. Ikatan-ikatan di organisasi lah mungkin ya. Oke, nah. Oke, terima kasih Pak Jufren atas pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Popi dari Bogor. Ini tentang penyusutan juga nih ya. Jika mobil yang dibeli setelah dihitung, nah ini udah dibahas ya mungkin ya, yang Bu Popi, jika mobil yang dibeli setelah dihitung biaya penyusutan untuk pemeliharaan dan operasional kendaraan masuk ke mana? Untuk tadi kan tadi biaya penyusutan. Nah, sekarang untuk pemeliharaan dan operasional kendaraannya masuk ke beban apa tuh? Ke buku kasnya? Oh gitu. Masuk beban apa nih, Mbak Miko? Kan ada biaya beli bensin tadi udah dibahas juga ya sebelumnya ya. Iya. Masuknya ke sebetulnya beban bisa apa sih tadi, di beban administrasi, tapi ya. Non operasional. Maksudnya operasional itu kan definisinya kan yang benar-benar terlibat di terlibat di kegiatan operasinya langsung. Nah, kalau misalnya apa sih ini operasi apa ini biaya pemeliharaan dan lain-lain bisa ada diklasifikasi di bawah ya setelah ketemu laba operasional nanti di situ ada laba pemeliharaan beban pemeliharaan kendaraan. Nah, di situ tempatnya. Oke, sukses selalu Bu Popi. Lanjut. Terima kasih Bu Popi. Nah, next ini dari Bu Ati dari Bapel TPH Jabar. Ini Bu, untuk menilai umur ekonomis alat, ya tadi kan ada yang 5 tahun, 10 tahun. Apakah ada referensi Bu dari masing-masing alat itu? Ataukah hanya perkiraan waktu saja secara kebiasaan? Kenapa bisa ditentukan ini pemakaiannya 5 tahun, 10 tahun, 15 itu dasarnya dari mana? Apakah ada referensinya? Ataukah hanya perkiraan kita aja gitu ya? Begitu ya Bu Ati ya, silakan Bu. Iya, terima kasih. Sebetulnya yang paling pas itu jika kita bisa berkomunikasi dengan suppliernya tuh alat ya. Ya enggak? Kan dia dong yang paling tahu. Misalnya beli apa Mbak Ane? Beli mobil kan? Beli mobil lagi. Kalau beli mobil lagi kita tanya ke dealernya ya. Ini biasanya berfungsi dengan baik, normal selama berapa tahun. Kemudian kalau yang kecil-kecil lebih spesifik alat pertanian apalagi ya. Kalau diperkirakan nanti jangan-jangan kita nggak nggak profesional menilainya. Paling bagus. Aturan akuntansi gitu ada nggak? Kalau referensi dari ini 5 tahun, ini 10 tahun gitu? Tidak ya. Kalau secara akuntansi tidak. Jadi ini berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan pertanyaan jawaban dari ahlinya mungkin ya gitu ya? Iya. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi akuntansi kan bicara tentang pembukuan saja ya. Jadi dia nggak akan ahli untuk menaksir berapa sih misalnya hand traktor, kemudian yang power pressure dan lain-lain. Tentu yang paling tahu adalah produsennya. Jadi kalau kebetulan ketemu dengan produsennya, kemudian salesnya lah paling tidak ya. Ini paling lama sebetulnya bisa digunakan secara ideal sampai berapa tahun? Kayak HP, mungkin HP itu kan ada masa pemakaian ya, kita kayaknya 5 tahun dah kayaknya harus ganti gitu ya. Kalau enggak lemot dan sebagainya gitu ya. Iya, sebetulnya pasti ada umur gitu ekonomisnya. Iya. Ada umur ekonomisnya gitu. Nah, yang paling tahu kan produsernya ya Mbak Ane ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Ati. Next ini mungkin ada pengen yang raise hand, mungkin bertanya langsung via kita ya, langsung raise hand. Ya, angkat tangan atau kita lihat di chat kolom ya. Next pertanyaannya adalah bagaimana pencatatan aset yang bersumber dari hibah? Bagaimana tuh? Masuknya kemana dan apakah ada biaya penyusutannya? Ya? Silakan. Ataukah dan bagaimana? Bagaimana nih? Pak Anang saja, silakan. Mbak Miko dijawab pertanyaan dari Pak Anang saja. Bagaimana pencatatan aset yang bersumber dari hibah? Bagaimana biayanya masuk ke beban kah? Atau gimana gitu ya? Silakan. Nah, terima kasih. Nah, sekali lagi ya sebetulnya sesi ini kan membahas tentang laporan rugi laba ya. Tapi ternyata banyak yang lebih tertarik ke aset. Soalnya mungkin lain kali kita buat sesi lagi yang masalah aset pengelolaan aset ya. Oke, mungkin bisa karena begini ya, boleh sih nanya itu. Cuman maksud saya mau
mau menggarisbawahi bahwa kalau kita ngomong rugi laba itu kita nggak akan ngomongin aset karena kalau rugi laba ya di laporan rugi laba. Padahal kan kalau itu masuknya kan kalau ke aset itu di neraca. Kan itu kita beli barang, pasti kan ada biaya penyusutan atau enggak gitu ya kalau hibah itu. Bagaimana nih Mbak Beko nih? Oke, sekarang kalau hibah nih ya Pak. Kalau hibah berarti kan kita nggak mengeluarkan uang tuh Mbak Ane, nggak kan dapat nih ya. Apakah ada biaya penyusutannya atau enggak nih? Kalau secara teori di ilmu akuntansi itu menerima hibah itu akan menambah aset. Nanti kita tulis di jurnal itu penerimaan aset ya asetnya berupa misalnya hibah apa Pak? Biasanya apa tuh Pak hibahnya? Traktor ya Pak ya? Atau apa nih Pak? Hibahnya Bapak dapat hibah apa? Misalkan traktor atau pompa air Bu ya. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang. Saya dari Kabupaten Lebak Bu. Salam kenal juga Pak. Lebak, Barat Bitung. Ini untuk aset dari hibah ya Bu. Misalkan traktor. Traktor biasanya kelompok tani dari lokasi ini agak jauh dengan kantor dinas. Sedangkan ini barang tidak sampai ke kelompok tani. Nah, si kelompok tani itu ada biaya pengambilan. Apakah penghitungan aset itu? Tanya-tanya ke dinas, berapa sih harga traktor? Misalkan 23 juta. Apakah 23 juta yang ditulis? Atau biaya pengangkutan dari lokasi, dari tempat pengambilan gitu. Terima kasih, Bu. Betul. Silakan. Iya, betul. Nah, kalau perhitungannya yang mesti ditulis oleh pemilik tentunya adalah biaya perolehan Pak. Jadi memang mesti tanya tuh ke dinas perkiraan berapa ya Pak ya harganya si traktor itu sendiri. Kemudian ditambah biaya angkutnya. Nah itu nanti akan ketemu biaya perolehan traktor. Nah misalnya dapat hibahnya itu diperkirakan hibahnya barangnya sendiri 20 juta misalnya ya Pak ya. Kemudian biaya angkutnya sampai di tempat 1 juta. Jadi yang tercatat 21 juta. Nah, kemudian itu masuk di mana? Nah, itu dicatat kalau di neraca nanti dicatat sebagai harga perolehan traktor. Nah, lawannya sebagai apa? Lawannya itu bukan kas. Karena kita nggak mengeluarkan kas kan, yang 20 sekian itu, tapi di modal hibah gitu. Jadi penyeimbangnya, kalau akuntansi kan bicara penyeimbangan ya, ada debit, ada kredit. Dicatat satu di alat, tadi traktor, di kreditnya adalah modal hibah gitu. Berarti yang dikas itu yang tercatat itu yang 1 juta biaya perolehan itu. Nah, modal hibahnya 20 juta. Masuk ke modal, kasnya 1 juta. Karena yang keluar dari kantong sendiri kan 1 juta doang gitu. Ini waktu sudah mulai menunjukkan angka ini 945. 945 ini sudah waktunya sesi iklan dulu nih ya Pak ya. Oke. Terima kasih banyak pertanyaannya Pak. Break dulu ya biar kita agak rileks dulu. Kita saksikan dulu video yang satu ini. Silakan. Jangan lupa pakai masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tim PPMKP, saya sangat berharap sekali dan saya sangat bangga dengan teman-teman partisipasinya, ini kerja kerasnya dan semangatnya. Nah, mungkin untuk menjaga kesehatan kita di tengah pandemi COVID tersebut, mungkin kita harus patuh dengan SOP dari pemerintah, yaitu selalu menggunakan masker. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Selamat datang di PPMKP. Jangan lupa pakai maskernya ya.
Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai masker ya. Mbak, Jangan lupa. pakai masker. Oke, aku juga mau pakai. Jangan lupa pakai masker ya. Pakai maskernya ya. Selalu pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Pakai masker tetap keren kok. Jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa pakai maskernya ya. Jangan lupa pakai masker ya. Pakai masker ya. Maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungi aku. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Selama di kantor, apalagi kalau kita sedang bertemu dengan teman atau rekanan kita atau teman-teman di kementerian lain, tetap kita gunakan masker dan menjaga jarak. Terima kasih, selamat dan tetap semangat. Cuando te digo que sin ti soy nada, a lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas en recordar que en la fe me dijiste que estar conmigo no vale la pena, pero que olvida el amor de su vida en un par de días, en un par de noches. Tal vez solo tú, o tal vez ni tú, mas si me olvidar así nunca file el amor de tu vida. Gracias, Señorita Dea Cristina. Waduh, ini tadi bahasa Spanyol ya lagunya ya. Thank you. Aduh, saya berasa ada di Spanyol nih. Muchas gracias. Oke, kembali ke brokoli ya. Tadi kita banyak banget ya yang dibahas hari ini. Saya jadi banyak tahu juga nih. Oh, ternyata menyusun laporan baru gitu tidak sesulit yang dibayangkan. Ternyata ya cukup poin-poin yang tadi ya, yang penjualan, kemudian beban, dan sebagainya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan angka mau jam 10 ya. Jadi saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu untuk segera mengisi absen ya yang di link chat Zoom. Karena link absen akan segera ditutup ya. Laporan materi laporan rugi laba sudah kami share ya di link chat.
Kemudian saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu, nanti pertemuan materi kelima ya, materi pertemuan terakhir di volume keempat brokoli ini adalah hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020 tentang tips pengajuan KUR, kredit usaha rakyat agribisnis. Ini penting banget ya, bagaimana sih biar kita goal gitu. Nggak boleh ketinggalan ini. Wajib tahu nih baik bagi usahawan Sobat Brokoli ya, jam 8 sampai jam 10 ini narasumbernya adalah Rizky Permana dengan hostnya adalah Mbak Vira. Oke, saya akan juga kembali link sertifikat ya Bapak dan Ibu. Tadi setelah mengisi absen dapat memperoleh sertifikat yang bisa di-download di http://bit.ly sertifikat brokoli vol 4. Ya, saya informasikan dari awal yang materi 1 sertifikatnya sudah bisa di-download di link tersebut ya. Nanti mungkin yang materi hari ini bisa Bapak dan Ibu dapatkan mungkin 4 hari ke depan. Oke, mungkin mohon maaf tadi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu belum saya bahas semua ya, belum kita bahas semua karena keterbatasan waktu jualah yang memisahkan kita. Mungkin bisa langsung chat langsung ke narasumbernya ya, atau bisa langsung tanya ke kontak person di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Brokoli yang sudah menemani kami bersama di sini di PPMKP Ciawi ya, di acara Brokoli, apalagi dari sesi pertama dan sesi terakhir ini. Kemudian saya juga ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika kami mendapatkan terdapat kesalahan atau kekeliruan atau misalnya yang kesalahan yang salah kata dan salah ucap yang kami lontarkan. Mungkin ada penutup dari Mbak Miko, apa aja sih yang rangkuman hasil pembelajaran kita kali ini? Silakan Mbak Miko. Oke, pada intinya sih semangat terus ya, baik berusaha maupun melakukan administrasi, karena itu nggak kalah pentingnya ya, bagaimana kita menentukan kita ini laba atau rugi. Jangan lupa bahwa laporan rugi laba ini bagi Sobat Brokoli sekalian berguna untuk yang pertama mengevaluasi sih ya kinerja kita. Kemudian untuk kedepannya untuk menentukan strategi. Apakah kita mau lanjut dengan satu bisnis tertentu ataukah kita ubah strategi. Nah, jangan lupa tetap semangat berusaha dan juga coba deh dipraktekin ya bagaimana kita menyusun laporan rugi laba di rumah untuk usahanya masing-masing. Gitu Bu Ane. Oke, terima kasih banyak Mbak Miko ya pemateri kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf dari kami tim Brokoli jika ada kesalahan ataupun salah tutur kata. Sebelum tutup, kami akan memberikan alunan lagu lagi dari Turki. Sekarang kita yang tahu kan lagunya Turki seperti apa. Check it out. Silakan. Sampai jumpa lagi di hari Jumat. Brokoli, ngobrol asik via online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gözlerinde bir sonbahar, bende astan kalan son damlalar. Gözlerinde bir sonbahar, bende astan kalan son damlalar. Hicran yarası gibi dokunur eller, diller, gözler susar. Eller, diller, gözler susar. Yaktım ömrümü ateş gibi, sevdan sanki günah gibi. Bir yalandı, bir gerçekti. İnan ki inanmak çok zor gibi. Yaktım ömrümü ateş gibi, sevdan sanki günah gibi. Bir yalandı, bir gerçekti. İnan ki inanmak çok zor gibi. İnan ki inanmak çok zor.